Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita tidak tatap muka ya? Jauh. Ya, belum tatap muka. Terus materi minggu kemarin yaitu pemeriksaan data, gitu ya. Udah lihat videonya masing-masing? Masing-masing udah lihat videonya Bu Retno ya. Jadi apa manfaat dari pemeriksaan data? Boleh dijawab dulu. Gimana Bu? Putus-putus. Sinyalnya cari yang lebih kencang Bu. Ya ini udah di laptop. Apa manfaat dari pemeriksaan data? Jadi data seperti apa yang harus dilakukan pemeriksaan data? Dengeran enggak? Videonya udah dilihat belum yang pemeriksaan data? Alhamdulillah. Udah. Yo, Bu Rona tanya dulu bentar. Istilahnya biar ada feedback bentar. Yang sulit sebagian mana gitu ya. Pemeriksaan data terdiri dari atas apa saja di situ? Diulangi apa enggak yang pemeriksaan data? Iya. Pemeriksaan data. Kemarin ya. Pemeriksaan data itu diperuntukkan untuk data apa gitu ya. Ada data primer, ada data sekunder. Kira-kira yang memiliki kecenderungan error yang lebih besar itu data primer apa data sekunder? Data primer. Data primer, asik. Apapun dia mau menjawab. Oh ya, data primer. Alasannya apa? Ya, karena data utama. Data? Bukan data utama. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, data primer, data sekunder. Data primer, data yang diperoleh secara langsung, yaitu dari pengukuran langsung atau pembagian kuesioner, gitu ya. Sehingga kecenderungan kesalahan lebih besar dibandingkan data sekunder, data yang diperoleh dari pihak lain, yaitu pihak-pihak resmi seperti Badan Pusat Statistik atau dari jurnal bereputasi gitu ya. Data primer kenapa kok errornya cenderung lebih besar? Karena apa? Pengukuran langsung bisa tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan pengukuran langsung. Misal Tadio melakukan pengukuran berat badan untuk penelitian postur tubuh. Jadi dari member fitness center membuat aplikasi penerapan metode K-means untuk pengelompokan postur tubuh di salah satu fitness center gitu ya. Tadi melakukan pengukuran berat badan. Mungkin untuk data pertama tadi akurat gitu ya, pengamatannya akurat. Tetapi untuk data ke 2000 kira-kira seperti apa gitu ya.
Bisa jadi error itu terjadi karena kesalahan manusia atau human error, kelelahan gitu ya tadi untuk data pertama dan data 2000 kecenderungan untuk ketelitiannya berbeda ya. Yang kedua apa selain human error? Ada itu efisiensi alat, bisa jadi timbangan untuk mengambil data pertama masih bagus ketika digunakan sampai ke 2000 sampel, timbangannya udah error misal gitu, karena tadi dikejar target untuk pengumpulan data maksimal 1 minggu 2000 data misal kayak gitu. Jadi pengukuran langsung atau data primer, data yang diperoleh secara langsung memiliki kecenderungan kesalahan yang lebih besar. Itu ya di videonya udah ada ya. Iya. Data primer yang dilakukan pemeriksaan data. Kemudian di pemeriksaan data dilakukan apa saja? Jadi yang termasuk pada komponen pemeriksaan data itu apa saja? Bisa dijawab, ya dilihat di videonya. Bisa dilihat belum? Ayo, mesin. Sahrul kalau nonton jangan film Korea terus. Itu biasanya ada, Bu. Iya, Syahrul. Oh, Allah. Aku nonton film ini. Andika Blackpink terus. Enggak, Bu. Nonton personilnya aja kok, Bu. Awan sore ditonton Lisa Blackpink. Keturunan Henry, Bu. Kau tahu, Bu? Aku kan dulu Wilin. Sing ngajari kowe kan. Ya. Aku dulu anime. Apa? Pemeriksaan data, ada apa saja di situ? Reliabilitas, Validitas dan reliabilitas. Validitas apa tadi? Dimas Tario. Apa mesin? Untuk mengetahui kelayakan tiap-tiap pertanyaan. Sih, paling enggak tadi baca handout. Betul sekali. JNE ikhtiare gitu ya. Uji kelayakan tiap-tiap pertanyaan. Uji reliabilitas apa? Konsistensi, apakah tiap pertanyaan atau tiap kumpulan data itu saling berhubungan gitu ya. Jadi hubungan tiap pertanyaan itu uji yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi tiap pertanyaan. Jadi di dalam satu penelitian misal terdapat 5 variabel atau 5 pertanyaan dalam satu kuesioner, maka uji validitas dilakukan sebanyak 5. Uji kelayakan tiap-tiap pertanyaan atau tiap-tiap kumpulan data dalam satu variabel. Sedangkan uji reliabilitas, uji konsistensi, gitu ya. Konsistensi apakah tiap-tiap pertanyaan itu berhubungan dengan tujuan penelitianmu, gitu ya. Apakah benar mereka saling berhubungan? Dalam satu penelitian, uji reliabilitas itu cuma ada 1, ya. Selain itu, pemeriksaan data ada satu lagi, yaitu apa? Normalitas data. Apakah seluruh data yang kamu kumpulkan itu valid, reliable, kemudian normal? Pengertian dari normal nggak boleh bingung ya. Misal, Andika di jalan karena dia Instagramnya di fallback sama Lisa Blackpink, sepanjang jalan dia ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Nah, itu normal. Nah, intensitas ketawanya cenderung lebih tinggi dibandingkan orang-orang normal lainnya gitu ya. Otomatis niti yang ketemu di jalan batin, kok Andika ki koyo ora normal gitu ya. Paham ya? Jadi pengertian normal nggak normal itu apa? Jika suatu data itu berada jauh dari rata-rata semestinya. Jadi misal lebih tinggi atau lebih rendah? Ya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Misal
Dalam pertanian ya, pertanian itu ada perkiraan luas lahan irigasi. Jadi irigasi di Dinas Pertanian itu bukannya debit air, tetapi besarnya luas lahan yang menerima aliran irigasi. Itu untuk kelas C itu sekitar 60 sampai 90. Misal tadi nggak percaya dari data Dinas Pertanian, dia melakukan survei langsung. Ternyata dia karena kelelahan dia mengukur sawah Pak A itu sekitar 90 gitu ya. Padahal sawah Pak W itu termasuk kelas C. Nah, bisa jadi yang 90 itu outlier atau pencilan atau data yang letaknya jauh dari rata-rata semestinya, gitu ya, outlier. Itu bisa dideteksi dengan uji normalitas Kolmogorov. Materi itu sudah ada di video sebelumnya, gitu ya. Jadi sudah ada di video minggu kemarin, gitu ya. Jadi hari ini nggak usah ngulang dari awal pemeriksaan data ya. Yeay. Maka handout-nya otomatis satu kelas nanti punya. Ini Tadeo di kampus apa di rumah Tadeo? Di rumah, Bu. Rumahmu Kartosuro ya Tadeo? Kenapa? Rumahnya Kartosuro. Klaten, Bu. Saya Bolali, Bu. Ya, Sarul bayar lagi. Yang kerja di itu ya, Telkom ya. Iya. Nah, Kalau mau nyewasan bisa, Bu. Ke Syahrul, Bu. apa? Atau mau beli lele atau bis, Bu. Lagi promo, Bu. Aku sih Nila. Ya, Nila ada, Bu. Paten ada, Bu. Bisa Gramet juga ada. Request saja, Bu. Lo seneng Nila Karisma. Iya, deh. Oh. Dia 24 jam, Syahrul. Belum kok ada muncul di. Ya, yang perempuan melu Gojek nggak apa-apa ya, Nak ya. Mumpung nih, penyajian data. Kenapa Brutno mulai dari tabel distribusi frekuensi, yaitu mengubah data tunggal menjadi data berkelompok. Kemudian dari tabel distribusi frekuensi ini nanti dijadikan acuan dalam membuat grafik-grafik yang lain, yaitu apa? Nanti di handout udah ada ya, ada histogram, ada poligon, ada OGIF positif negatif, terus ada lagi diagram batang daun di situ ya. Nanti Purna bagikan hari ini. Dimulai dari tabel distribusi frekuensi. Jadi mengubah data tunggal menjadi data klasial atau data berkelompok. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dikaitkan dengan frekuensinya. Pelajaran zaman SMP SMA ada ya. Nih, perbedaannya data tunggal, data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Ini data tunggal ya. Terus diubah ke data berupa tabel distribusi frekuensi. Kira-kira dari kedua bentuk ini, kalian bisa cari kelebihan dan kelemahan dari tabel distribusi frekuensi. Sekiranya apa? Yo, ada yang bisa jawab enggak? Apa kelemahan dan kelebihan dari tabel distribusi frekuensi? Kelemahannya ya tidak jelas nih Bu, frekuensinya. Kelemahannya ya, iya itu. Yo, Aziz. Nilainya nggak jelas, Bu. Kurang. Soalnya direntang gitu loh, Bu. Cuman range, nggak pasti, Bu. Kita ngomong siapa? Rasio saja. Loh. Mas Andika mawon.
Yo, Rasis. Nek kelemahan niku ya itu Bu, kan ada ada ranknya itu kalau frekuensinya misalnya 12, ranknya itu 61 sampai 73, nilainya pasti itu nggak tahu gitu Bu. Ya, Dari pasti. 12 nilai yang di list itu nggak tahu berapa aja nilainya, kan nggak tahu. Itu kelemahannya. Terus Mungkin lebih ringkas Bu. lebih ringkas. Yeah. Yo, yang lain boleh berpendapat. Andika setuju, Ra. Rasis bilangnya kelebihannya lebih ringkas. Iya, Bu. Sahrul, juragan lele. Syahrul. Malah Saya cuma diam, Bu. tinggal. Enggak, Bu. Saya cuma diam, mendengarkan aja, Bu. Nggak kenapa. Cuma mikir kulaan ini sore. Malam, Bu. Ini loh, saya belajar, Bu. Fokus kuliah ini, Bu. Gayamu Jawab, itu. jawab, coba jawab. Yo, paham ya? Mesin setuju nggak sama Rasis? Mesin. Setuju, Bu. Rasis bilang apa emang? Razis bilang kalau distribusi frekuensi lebih singkat, Bu. Kelebihannya. Tapi kelemahannya kurang jelas, Bu. Maksudnya kurang jelas yang mana yang kelas-kelasnya. Ini istri solekah ya, calon istri solekah, mendengarkan semua penjelasan dengan baik. Suaminya. Omongan calon suaminya gitu ya. Tadi detail apa yang diutarakan Rasis dipahami betul sama Mesin gitu ya, calon istri solehah. Alhamdulillah. Kan tidak punya itu, Bu. Iya, gimana? Nih ya, kelebihannya dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Maksudnya apa? Dari tabel distribusi frekuensi ini kelihatan data itu berpusat di mana. Dari contoh ini, ujian akhir mata kuliah statistika, data berpusat di ring 74 sampai 86. Nih ya, berpusat banyak banget data di ring 74 sampai 86. Data terkecil di antara ring 9 sampai 21, terbesar ring 87 sampai 99 gitu ya. Kelemahannya betul yang dikatakan Rasis dan Mesin. Rincian informasi awal hilang. Jadi informasi data tunggal tadi hilang. Jadi misal ini yang paling kecil nilai berapa? Belum tahu. Yang kita cuma bisa memberikan jawaban perwakilan dari interval ini biasanya menggunakan titik tengah tiap kelas. Jadi 9 ditambah 21 dibagi 2 itu nilai terkecilnya. Tetapi informasi awal realnya, data real awalnya hilang. Jadi 3 itu terdiri dari nilai apa saja detailnya kita tidak tahu. Misal bisa jadi di ring pertama ini 3 itu terdiri dari 9, nilai 9 sebanyak 3 atau nilai 9, 10, 11 misal. Tapi nggak tahu detailnya seperti apa gitu ya. Jadi informasi data awal hilang, rincian informasi awal hilang. Rincian informasi awal hilang. Itu ya. Turunnya dilihat sendirian tadi. Ini kantor WFH. Iya. Nih, sebelum kita membuat
tabel distribusi frekuensi, kita perlu tahu istilah-istilahnya gitu ya. Batas kelas itu nilai terendah dan nilai tertinggi dari tiap kelas. Jadi batas bawah itu nilai terendah tiap kelas, batas atas nilai tertinggi tiap kelas. Kalau Bu Retno tanya, batas bawah kelas keempat berapa? Kalau dari 12, contoh 11. Batas asik. bawah. Oh, Batas bawah kelas keempat. 13. Si 13. Andika kok kan ngomong apa? 12, Bu. 13 ya. Oh, jadi suaranya Bu Retno loh ya. Ya, Bu. Iya. Paham ya? Batas atas kelas kedua berarti berapa? 8. 8. Retno ya. Batas bawah tambah batas atas bagi 2. Nah, ini titik tengah. Titik tengah adalah apa? Kunci interval. Tadi ya, tiap interval itu diwakili oleh titik tengah. Rumusannya apa? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Titik tengah, gitu ya. Titik tengah, batas atas ditambah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nggak boleh 1 tambah 4, 5 dibagi 2, 2,5. Gitu nih. Ya, Bu. Nah, titik bisa besok di UTS karena kan di kontrak awal ada soal pilihan ganda. Di situ Bruno ada pertanyaan nilai yang mewakili tiap interval kelas. Jawabannya titik tengah. Nggak boleh bingung ya. Nih, tepi kelas beda dari batas kelas gitu ya. Tepi kelas namanya juga tepi, berarti yang memisahkan benar-benar satu nilai yang memisahkan antar kelas. Jadi nilainya memisahkan antar kelas. Dengan kata lain, tepi atas suatu kelas itu nilainya sama dengan tepi bawah kelas berikutnya. Tepi atas suatu kelas itu nilainya sama dengan tepi bawah kelas berikutnya. Contohnya ini, tepi atas kelas pertama itu nilainya sama dengan tepi bawah kelas kedua. Rumusnya tadi ini, tepi kelas bawah sama dengan batas bawah dikurangi setengah. Kelas atas, batas atas ditambah setengah. Oke. Ya, Bu. Atas kelas sama dengan batas bawah, tepi bawah kelas berikutnya. Ya. Jadi kalau dibuat grafik itu nanti berimpitan. Kita tumbuh X kelas berarti baloknya berimpitan. Nih, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Pertama, tentukan rank atau jangkauan data. Rank itu apa? Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya dikurangi nilai minimum adalah rank. Terus, 2, tentukan banyaknya kelas. Dengan rumusnya Sukis. K sama dengan 1 N. Cara hitung rumus ini nggak boleh bingung ya. Kalau pakai kalkulator, dilogkan N dulu. N adalah jumlah sampel. Log dulu atau log N. Dicari dulu, baru dikalikan 3,3, baru ditambah 1. Nggak boleh bingung ya. Operasi matematika, perkalian dulu, baru penjumlahan. Jika tidak. N-nya apa tadi, Bu, N-nya? N-nya apa tadi, N-nya? Jumlah sampel. Oh, Ya. N jumlah sampel.
Terus tentukan lebar kelas. Dilambangkan C, mungkin lain I gitu nggih, lebar kelas atau interval kelas. C sama dengan ring dibagi banyaknya kelas. Nggak boleh bingung ya. Yang dimaksud dengan lebar kelas sama interval kelas. Nih ya. Nih cari ringnya dulu. Ring tadi rumusnya apa? Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Iya. Nilai terbesarnya di situ dari data itu apa di situ? 98. 98. Terkecilnya 10. 10. 15. 10. 10. 10, Bu, 10. 10 ya. Ya, 10 terbesar 98. Ringnya 98 dikurangi 10, 88. Oke. Terus banyaknya kelas. 1 ditambah 3,3 log 10. Cara ngitungnya enggak ini ya, bukan 4,3 dikalikan log 60. Tetapi log 60 dihitung dulu, dikali 3 baru ditambah 1. Jumlah kelasnya ada 7, berarti baris kelasnya ada 7. Lebar kelas atau interval kelasnya 88 dibagi 7 atau 30. Oke. Terus Bu mau tanya Bu, itu dapat log 60-nya di mana Bu? kalkulator. Jumlah datanya 60. Nah, itu data. Ya Bu, makasih. Iya, 3. Pun Ancase. Ampun. Ya. Terus ketemu kelasnya 7, intervalnya 13, cari batas bawah. Jadi batas bawah kelas pertama. Jadi kelas pertama itu dimulai dari data berapa gitu ya. Nih. Lagi ada 3 alternatif. Bisa menggunakan nilai terkecil atau nilai terkecil dikurangi 1 atau nilai terkecil dikurangi 2. Alasannya apa? Mengantisipasi data outlier gitu ya. Misal dapat data outlier, bisa jadi ketika kamu mengambil nilai minimum 10, data outlier itu belum masuk, misal gitu. Jadi ada 3 alternatif. 10 nilai minimum kurangi 1, nilai minimum dikurangi 2. Ini. Seperti ini. Tadi ada 10, 9, dan 8. Ya. Ringnya tadi, kelasnya tadi diketahui berapa? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Intervalnya berapa? 13. Ini 8 sampai 20, itu 13. Jadi dihitung 8 dan 20-nya dihitung. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sejumlah 13 interval. Jadi intervalnya 13. Itu ya. Intervalnya ada 13, 8-nya dihitung 13 langkah. Berhenti di nilai 20. Ada rumus lain yaitu minimum nilai batas bawah ditambah interval kurangi 1. Jadi 8 ditambah 13 dikurangi 1. Ya. Jadi 8 ditambah 12, 20. Untuk kelas selanjutnya ditambahkan 1. 21 sampai ditambah 12 sampai 33. 34 tambah 12, 4, 6. Gitu ya. Jadi ditambahkan interval dikurangi 1. Jadi nggak ditambahkan interval langsung, karena titik pertama dihitung. Kalau ini ada pertanyaan enggak dulu? Jadi itu kalau dibuat grafik,
loncat-loncat itu nak. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai dengan 20 itu nanti intervalnya 13. Sampai sini ada pertanyaan enggak dulu? Untuk yang kelas tadi Bu, yang jumlah kelasnya. Balik ke slide selanjutnya Bu. Balik ke slide selanjutnya yang kelas Bu. Sebelumnya. Ya. Itu kan kelasnya jumlahnya 6,8 ya Bu. Dibuatkan ke 7. Nah, misalnya jumlah kelasnya itu rentang bawah, misalnya 6,2 atau 6,1, itu dibulatkan ke 6 atau ke atasnya? 6. 6 G. Ya, itu aja, Pun. Udah paham ya? Jadi ada 3 alternatif minimum min 1, minimum min 2. Jadi besok ketika keluar boleh menggunakan salah satu. Misal ini dicoba pakai alternatif kedua yaitu dengan batas bawah 9 ya. Di sini frekuensi 3, 4, 4, 8, 12, 2, 3, 6 bingung enggak dulu? Pakai turus atau kalau istilah jam masih SD atau SMP lidi gitu ya. Jadi 23 masuk di kelas mana, dikasih 1 paling turus ke kelas 23 gitu. 23, 60, 79, 32 dimasukkan satu-satu ke dalam tabel kelas. Ini tadi 23 masuk ke kelas kedua dan selanjutnya 60 masuk ke kelas keempat. Tuh, sampai sini bingung enggak dulu? Memberikan frekuensinya. Berarti manual ya Bu memberikannya. Oh iya. Bu, ulang Bu, kelasnya gimana tadi? 23 masuk kelas. Diulang Bu coba. Gimana cara masukkan ke frekuensinya? 23. Misal pakai polling kayak apa pemilu itu nak. Jadi nilai data pertama 23 ya tadi ya. 23 ya bukan 21, berarti tadi ingatnya 21. 23 dari kelas alternatif kedua berarti masuk ke kelas kedua. Di sini dikasih turus 1. Turus itu kayak lidi. Ya 1. Terus 60 kelas keempat masukkan ke sini 1. Dan selanjutnya sampai 60 data. Gitu. 1. Kalau di kelas biasanya gurunya praktekkan pakai polling. Oh, J. Paham ya? Seriusnya apa kuliahnya serius tapi santai ya, didengarkan yang penting paham. Kalau batuk ya minum. Kalau lapar ya makan gitu aja ya Bu. Iya sekarangnya. Tapi aja mbak tinggal bungkus Oh, sile. enggak dong. Kalau ngantuk piye Bu? Oh iya bobo. Ini ya. Ini Frekuensi itu, dalam. frekuensi itu banyaknya nilai yang terkandung dalam interval kelas tuh Bu. Oh, Total kelas. Iya. Total data yang masuk ke dalam kelas tersebut gitu nggih. Nah, terus diteliti setelah kamu tadi buat turusnya totalnya harus sama 60 gitu ya. J Bu. Ya nih. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Frekuensi relatif itu perbandingan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi dikalikan 100%. Jadi membuat persentasenya gitu ya. Terus frekuensi kumulatif ada kurang dari dan lebih dari. Pengertian dari kurang dari itu data yang masuk pada suatu kelas yang memiliki nilai kurang dari tepi atasnya. Lebih dari jumlah data tiap kelas yang memiliki
bawahnya gitu ya, nanti udah tak share lagi nih frekuensi ini tadi ya, persentase 3 dibagi 60 dikali 100%. Di sini ada 3 bagi 60 kali 100%, ketemu frekuensi relatifnya 5%. Nggak bingung ya, 3 dibagi 60. Iya tuh. 3 per 60. 3 per 60, 1 per 20. Ya toh, 3 per 60 disederhanakan menjadi 1 per 20, 100%. Berarti 100 dibagi 20, ketemu 5%. Iya, Bu. Siap. 4 per 60 kali 100%, 6,67. Ya. Siap, Bu. Tabel kumulatif kurang dari ini tadi total tiap-tiap kelas, gitu ya, kumulatif data tiap kelas yang nilainya kurang dari tepi atas masing-masing kelas. Jadi nilainya kurang dari tepi atas, frekuensi kumulatif kurang dari. Oh, Tabel iya, Bu. Siap. kumulatif kurang dari, nilainya kurang dari tepi atas tiap kelas. Tepi atas kelas pertama berapa di sini? 21,5. Banyaknya data yang nilainya kurang dari 21,5 berapa? Ini tadi. Banyaknya data 3. banyaknya data yang nilainya kurang dari 21,5. 3. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari kelas kedua, itu apa tadi istilahnya? Nilainya jumlah data yang nilainya kurang dari 34,5. 34,5, banyaknya data berapa? 7. 4. Paham ya? 4 tambah 7 deh. Iya, 4 tambah 3. 4 tambah 3. Untuk kelas kedua, jumlah data yang nilainya kurang dari 47,5. Ada berapa? 11. 11 ya. Jadi dijumlah semua. 3 tambah 4 tambah 4. Itu ya. Siap. Teliti nggak boleh salah. Yang membuktikan itu benar apa? Frekuensi kumulatif. Yang terakhir. Data. Jadi data sampelmu tadi 60, frekuensi kumulatif kurang dari kelas terakhir, kita harus 60. Jika tidak, berarti salah ngitung. Salah ngitung. Panjang. Ngulangi ngitung. Lebih dari sekarang. Mas. Yo, lanjut ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya. Kumulatif lebih dari, ya. Berarti istilah pengertiannya apa? Total data yang nilainya lebih bawah masing-masing kelas. Total data yang nilainya lebih dari tepi bawah tiap kelas. 8,5. Ya. Nilai data yang lebih dari 8,5 berapa? 60. 10. Nah ya, semuanya. Ada jawabannya. Tengah. Ya, yang ini. Diorek-orek. Siapa yang bisa nyalakan itu? Nyalakan. Boleh di-share, boleh nyalakan. Frekuensi relatif. Yang kurang dari, lebih dari aja. Oh, yang kurang. Ya, siapa yang bisa? Udah tanya.
Sesama buku harap, sesama buku. Kurang dari. Yang B sama yang C. Yang B sama yang C. Yo, nggak harus. Ini terbuka untuk semuanya ya. Dikasih nama ya. Kasih nama, foto, boleh dikirim di komen classroom atau langsung sini kalau istilahnya Bu Retno ngasih nilai keaktifan. Biar Bu Retno dapat nilai keaktifan. Jawab di sini aja gimana, Bu? Ya di sini aja nggak apa-apa. Buku loh, Bu. Daripada foto, Bu. Ini coret-coretan doang, Bu. Ya nggak apa-apa, coret-coretan aja. Ditunjukkan di video, nanti kan rekamannya ada. Wah, jangan, Bu. Ini coret-coretan nih pakai kertas sembarangan, oh, Bu. Yang penting bukan posternya Lisa. Iya, enggak tahu, Bu. Masuk posternya Lisa diorek-orek. 5. Ya. 27,5. Yo, siapa yang bisa? Ika Agus Novianto baru datang. Yo Maria, yang perempuan juga boleh loh ya. Frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Siapa yang bisa? Jawab langsung juga boleh ya. Apa lagi? Anang. Anang. Ini yang dijawab maksudnya apa aja, Bu? Sampai frekuensi. Apakah persenannya juga? Enggak, itu relatif, nggak usah. Frekuensi relatif, udah paham ya? Oh, berarti cuman kayak yang di komen, Bu. Mm-mm. Ya, Tiwas tak hitung persenannya, Bu. Ya nggak apa-apa. Berarti siapa? Hanang ya? Hanang dan jawab. Hanang ya. Frekuensi kumulatif kurang dari. Itu ya dapat 13, 20, 28, 34, 38, 45. 30 bingung ya? Ya. Yang lebih dari iya. Salah, Bu. Kosong 5 12 16 22. Oke, ada yang jawab apa nih? F. Radita kok F. Dua terus 8 05 12. Ya, boleh ke Hanang ya, kalau bingung ya. Sebut aja ya, Bu. Ya, berapa? 50 37 30 22 16 12 50. Harusnya nil frekuensi terakhir itu 0. yang sebelum terakhir berapa? 5. Nah, oke, betul ya.
Tulis di komen biar temennya tahu. Iya Bu, lagi proses. Oke. Yo, selanjutnya ini. Ya, pertanyaan enggak dulu. Tabel kumulatif kurang dari dan lebih dari. Sahrul belum tapi asik. Kamu ngantuk. Liburan itu Di rumah aja Bu. Tidur, Bu. itu nggak nyambi kerja. Oke. Masih WFH ya. Nih ya, histogram dan poligon. Histogram itu apa? Pemetaan tepi kelas data dengan frekuensinya. Jadi pembentukan penggambaran atau pemetaan tepi kelas bawah, tepi kelas gitu ya dengan frekuensinya. Jadi untuk sumbu X-nya adalah tepi kelas. Dari bentuk batangnya berimpit gitu ya. Jadi bedanya histogram dengan diagram batang apa? Batang untuk histogram itu berimpit. Karena apa? Sumbu X-nya menggunakan tepi kelas gitu ya. Pemetaan tepi kelas dengan frekuensinya. Ya. 8,5, 21,5, 34,5 ini merupakan tepi kelas. Kalau diagram batang menggunakan batas kelas. Jadi tadi 9 sampai 21 dipetakan dengan frekuensinya. 22 sampai 34. Itu diagram batang. Dari bentuk batangnya tidak berimpit. Sedangkan histogram berimpit karena apa? Sumbu X-nya merupakan tepi kelas. Oke. Terus kalau poligon itu pemetaan dari titik tengah dengan frekuensi. Jadi ini titik tengah. Besok misal saya minta gambarkan poligon tanpa histogram. Berarti nggak ada baloknya ya. Nggak ada baloknya. Cuma garis, Bu. Cuma garis yang memetakan titik tengah. X-nya ojo salah. X-nya adalah titik tengah. Titik tengah antara 9 dan 21. Tadi berapa? 9 tambah 21 dibagi 2. Titik tengah dengan frekuensinya. Sampai sini ada pertanyaan enggak dulu? Poligon. Enggak. Jelas, Bu. Oke, udah ya. Nih, oke, positif pemetaan antara tepi kelas atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi ogi positif itu pemetaan atau penggambaran antara tepi kelas atas dengan frekuensinya. Tepi kelas atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari, bukan dari frekuensinya, dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Tadi, ya, tepi kelas atas untuk kelas pertama, tepi atas untuk kelas pertama itu 21,5. Frekuensi kumulatif kurang darinya berapa di sini? 3, gitu ya. 34,5, 7. Ya. 21,5, 3, 34,5, 7, 47,5, 11. Ya, Bu. Enggak dulu. Enggak boleh sampai salah loh ya. Bukan tepi bawah, tapi tepi atas. Di atas. Oke, positif itu pemetaan atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari. Nanti bentuk grafiknya naik. Naik. Berarti kalau yang lebih dari turun, Bu? Frekuensi kumulatif lebih dari digunakan untuk menggambar oktave negatif. Oktave negatif tadi apa? Berarti penggambaran atau pemetaan tepi bawah. Jadi dimulai dari tepi bawah. Tepi bawahnya tadi 8,5.
kumulatif lebih darinya berapa? 60. Penggambaran atau pemetaan tepi bawah tiap kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Ya, itu membentuk ogive negatif. Misal ada di pilihan ganda, pemetaan atau penggambaran antara tepi bawah tiap kelas dengan frekuensi kumulatif lebih dari akan membentuk, berarti jawabannya apa? Ogive negatif. Ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak dulu? Tadi yang ke bawah itu ogive negatif, yang ogive positif ke atas, Bu. Iya, Bu. Tapi pakainya apa tadi kalau ogive positif? Pakai interval atas, batas atas. Batas atas, terus frekuensi kumulatifnya yang apa? Yang kurang dari. Positif, pakai frekuensi kumulatif kurang dari, pakai batas atas kurang dari, ya, Bu. tepi atas. Iya, tepi atas. Di sini ada pertanyaan enggak dulu? Sudah belum? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Saya paham ya. Diagram batang daun atau stem and leaf gitu ya, and leaf. Itu and leaf ya. Daun itu bahasa Inggrisnya leaf ya. Batang dan daun. Jadi misal ada data tunggal seperti ini, gimana membuat diagram batang daunnya? Kalau data tunggalmu puluhan, berarti batangnya puluhan. Daunnya satuan, gitu ya. Kelemahan dari metode diagram batang daun itu hanya dikondisikan untuk satu jenis data yang sama, misal puluhan semua, ratusan semua, ribuan semua, gitu ya. Bisa kalau ada ratusan, ada puluhan, gitu ya. Nanti anggota nolnya banyak, gitu ya. Nih, puluhannya 2, satuannya 1, 4, 4, 6, 7. Dan harus diurutkan dari kecil ke besar. 1, 4, 4, 6, 7, 7. Ya, sampai sini ada pertanyaan enggak dulu? Itu 1, 4, 4, 6, 7 itu apa ya, Bu? Ini loh, 21. Nih ya. Jadi, iya, Bu. Daun menggambarkan satuan. Oh, iya, Bu. Udah tahu. Oh, tak kira beda loh, Bu. Ternyata itu digabungin. Ratusan gimana, Bu? Berarti ada 3. Ada 3 ya, Bu. Kalau ratusan ada 3. Satuannya. Gimana? Kalau ratusan? Ratusan? Oh, ada juga ratusan. Contohnya ya, gitu nih. Beda 6, 1, 3. 6. Berarti dua angka dari depan itu, Bu? Dibulatkan. Makanya kalau kelemahannya kayak gitu. Jadi dibulat. Oh, siap. Kalau misal 615 itu dibulatkannya ke bawah apa ke atas, Bu? Ayo, angka penting zaman fisika. Ke atas kalau nggak salah. Zaman teorema angka penting gitu. 7 sama 72. 955 ki dibulatkan atas ding. Ke atas, Bu, berarti. Iya. Oke. Dah paham, Bu. Bu Rono membagikan handout, terus tugas, gitu ya. Tugas pengerjaannya 1 minggu. Kapan, Bu? Minggu depan apa sekarang? Saya belum buat soalnya. Jadi minggu depan pembagian. Jadi itu dari awal minggu depan. Jadi materi minggu depan itu ukuran pemusatan, gitu ya. Pengerjaannya 1 minggu, berarti dikerjakan lagi, dikumpulkan minggu depannya. Ringan toh? Kerjainnya di kertas, Bu. Maksudnya scanan deh. Scanan naik. Tugasnya
assignment. Jadi nanti ada deadline-nya. Jadi Siap. PPT jangan lupa di-share, Bu. minggu depan. Jadi minggu depan Bu Retno bagian handout sama tugas, pengumpulannya minggu depan lagi. Berarti minggu depan nggak materi, Bu. Materi handout ukuran pemusatan Materi virtual Tono, nggak ada. Sampai banyak, Bu. Bukan nggak ada virtual, gitu ya? Ya, Bu. Siap. Siap. Artinya gimana nih? Diinget-inget jadwal UTS kapan gitu nih ketinggalan, kelihatannya udah deket-deket. Jadi pertemuan ke-7 ini udah pertemuan 4 ya. Oh, Bu, siap, Bu. Oke. Tetap semangat, maaf kalau Bu Retno ada salah, terus patuhi protokol kesehatan gitu ya, jangan kali-kali meremehkan gitu ya. Mungkin di berita mengatakan tingkat kesehatan COVID, tapi kalian tidak tahu persis tingkat tinggi itu diperoleh dari usaha seperti apa. Jadi tingkat kesembuhan tinggi itu karena usaha tenaga medis, tapi seperti apa detailnya kalian tidak tahu. Tidak tahu kondisi tenaga medis di sana, ikhtiarnya seperti apa gitu ya. Sebagai orang awam, kita apa tugasnya? Mencegah penularan gitu ya. Jangan meremehkan protokol kesehatan. Sekiranya batuk, istirahat, minum vitamin, tidur, nggak usah kemana-mana. Ini kadang ini yang lagi lebih menakutkan itu OTG gitu ya. Orang tanpa gejala bawa virus COVID, tetapi badannya sehat, gitu ya. Itu lebih berbahaya. Jadi tetap pakai masker, jaga kebersihan, gitu ya. Jangan makan minum bareng-bareng. Jadi minum satu sedotan gitu, kalau bisa dihindari. Apalagi minum bareng sama anak kecil, minum bareng sama orang tua, itu ya. Itu ya, tetap semangat, maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, absennya gimana, Bu? Ya, Absennya belum, Bu. yang belum absen, Absennya. mana ya tadi? Cuma ada linknya, Bu. Saya, Bu, belum absen, Bu. Iya. Semua, Bu. Oh, ini. Yuk, videonya di on ke bentar. Katakan tidak ya ditutupi. Seperti tadi Wah, siapa nih? Aneh. Satu, dua, tiga. Ya. Rekasai. Codingan siapa itu? Ada saya siapa tadi yang codingan? Syarul. Yang rambutnya rebonding siapa? Syarul. Lucky. Lucky, Bu. Revaldo. Oh iya, Deng, Revaldo, Bu. Revaldo di Semonting. Revaldo. Smoting. Enggak, iya Revaldo. Jadi dulu apa saya nggak paham masalah sesungguhnya. Mungkin saja Revaldo kutuan menghilang kutu dengan cara Semonting. itu paling akurat loh. Pun ya. Assalamualaikum, tetap semangat. Semangat, Bu. Merdeka.
Belajar. Kok ya kutuan. Pandemi bukan saatnya belajar. Malah Keluar ya, maaf ya kalau pernah ada salah. Oke, Bu. oke Bu. Ya. Telkom guys. Telkom, Dik. Gas. Yuk, gas. Dolan ya dolan nganggol masker. Bu siap. Berkono di berkono. Aku yang bawa masker. Dodolan. Iya, Bu. Penunggu Ngewangi wong tua dodol. penunggu Telkom, Bu. Yang penting jangan minum bareng, itulah yang berbahaya. Suamiku kan kerja suaminya Bu Retno kan kerja di rumah sakit. Nah, itu di Mowardi itu ya masih banyak banget. Minum bareng ya maksudnya satu sedotan, satu gelas. Apa Kayak gue roalga lu. minum bareng satu gelas itu nggak boleh. Terus itu kalau udah kalau sampai kena orang tua yang ada penyakit bawaan riskan banget. Bayi kecil juga riskan banget. Bapak temanku ya udah ada yang meninggal satu. Tuh ada jadi hasil swabnya belum keluar tapi masuk rumah sakit. Padahal yo ibaratnya cuma batuk-batuk gitu toh. Tapi ada bawaan diabetes. Jadi virus COVID itu dia proses replikanya atau reproduksinya itu membutuhkan membutuhkan gula. Jadi ketika gula darahmu tinggi itu otomatis replika atau reproduksinya semakin cepat. Terus perawatnya Mowardi juga udah ada yang meninggal satu. Jadi coba saya mungkin ibaratnya Cahanom kalau kena COVID nggak kerasa apapun gitu ya, toh bisa sembuh gitu ya. Kalian mungkin mikirnya toh bisa sembuh gitu. Tapi kan kalau sampai virus yang kamu bawa itu nulari yang beresiko, berbahaya banget. Gitu ya, ojo minum karo adike. Jadi kan yang paling apian iki keteke Luki ya, Luki nggawa es teh terus di kayak adike. Ya, betul itu, Bu. Padahal sendiri bisa sedotan, padahal Luki gawe es teh nganggo es batune dhewe. Saya percaya sama alga itu. Ya boleh keluar. Oke, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Ya, Bu. Izin ke kiri, Bu. Izin ke kiri.